kelak semua manusia akan disidang, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi dan rasul akan dikumpulkan bersama dengan umatnya, seorang pemimpin, seorang presiden akan dikumpulkan dengan rakyatnya, juga seorang ustadz, dai, kiai akan dikumpulkan dengan para pengikutnya, lalu akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala apakah mereka sudah menyampaikan ajaran atau pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhruz Zaini Al-Alabi. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah hadis yang menerangkan tentang keistimewaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, termasuk kita, sebagaimana terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, An Abi Sa'id qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Sa'id, beliau berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaji'u Nuhun wa ummatuhu fayaqulullahu ta'ala hal balagta fayaqulu na'am ay rabbi fayaqulu li ummati hal balagakum fayaquluna la ma ja'ana min nabiyyin. Kelak di padang mahsyar, Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, apakah kamu, kata Allah, telah menyampaikan ajaranku, maksudnya risalah, atau pesan-pesan Tuhan, yang harus disampaikan kepada umatnya, Dan kita ketahui bersama bahwasanya risalah yang disampaikan itu adalah risalah tauhid, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam, ya sudah wahai Rabb. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada umatnya Nabi Nuh alaihi salam, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Lalu mereka menjawab, umat Nabi Nuh menjawab, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami, Nah, ini adalah contoh, persidangan, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Kelak semua manusia akan disidang, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi dan rasul akan dikumpulkan bersama dengan umatnya, Demikian juga seorang pemimpin, seorang presiden akan dikumpulkan dengan rakyatnya, Demikian juga seorang ustadz, dai, kiai akan dikumpulkan dengan para pengikutnya, Lalu akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apakah mereka telah menyampaikan ajaran atau pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui para nabi dan rasulnya, Nah, di sini keterangan Nabi Nuh alaihi salam ternyata dibantah oleh umatnya, dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami untuk menyampaikan risalah daripada Tuhannya, Nah, inilah persidangan, Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam, fayaqulu li Nuhin may yashhadu laka fayaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam,
siapa yang akan menjadi saksi untukmu, ya. Nah, jadi di dalam suatu persidangan, ya, ketika seseorang menyampaikan keterangannya kemudian dibantah oleh orang lain, ya, maka harus menyampaikan pembuktian untuk menguatkan, ya, dalil-dalil keterangan yang bersangkutan tadi, ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam harus membuktikan bahwa beliau benar-benar telah menyampaikan risalah daripada Tuhannya, ya. Dan di sini Nabi Nuh alaihissalam, ya, mengatakan bahwa saksinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ya. Luar biasa, ya, Masya Allah, ya. Nabi Nuh, ya, seorang nabi, ya, yang Nabi Nuh itu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ya, tapi beliau, ya, menjadikan kita semua menjadi saksi beliau, ya. Apa artinya? Artinya beliau telah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mengenal umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui suhuf, ya, lembaran-lembaran wahyu, ya. Walaupun beliau tidak diberikan, tidak diturunkan sebuah kitab suci, tapi beliau menerima suhuf, ya, lembaran-lembaran wahyu, ya. Dan di dalam kitab suci, di dalam suhuf-suhuf, ya, itu diterangkan tentang akan datangnya seorang rasul penutup, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana itu keadaan umatnya, ya. Ini membuktikan, ya, bahwa di dalam kitab suci terdahulu, ya, di dalam suhuf-suhuf terdahulu, ya, sudah dijelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, ya. Maka kata Rasulullah SAW, maka kita pun bersaksi bahwa ia telah menyampaikan risalah kepada umatnya, ya. Betul, ya, betul sekali, ya. Kita siap menjadi saksi. Kenapa? Karena kita membaca di dalam Al-Quran, ya, di dalam firman Allah disebutkan bahwa semua nabi, ya, telah menyampaikan risalah daripada Tuhannya, ya. Sehingga nabi itu ketika menyampaikan risalah, ya, ada yang ditolak oleh umatnya, ya, bahkan ada yang dibunuh, ya, oleh umatnya, ya. Itulah resiko perjuangan, ya. Tinggal kita yang hidup sekarang ini, ya. Bagi yang menjadi dai, ya, menjadi ustadz, menjadi kiai, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Tidak hanya amar ma'ruf tetapi juga nahi mungkar, ya. Nah, apakah kita bisa melaksanakan itu? Kelak kita akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita melaksanakan amar ma'ruf? Sudahkah kita melakukan nahi mungkar? Sangat berat kita akan menjawab itu semua kelak di padang mahsyar, ya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, dan itulah firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, ya. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 143, ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu, ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita umat Islam ini menjadi saksi atas para nabi dan rasul terdahulu beserta umatnya, ya. Kenapa? Karena semua keadaan atau cerita tentang mereka itu telah dimuat di dalam Al-Quran, ya. Sehingga setiap kali kita membaca, kita mengetahui cerita tentang orang-orang terdahulu, ya. Dan di ayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menjadi saksi bagi umatnya, ya.
Jadi kita, meskipun kita yang sekarang ini tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, di alam kuburnya sana, ya, malaikat terus menyampaikan kepada beliau tentang keadaan umatnya seperti ini, umatnya baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang ketika diceritakan umatnya dalam keadaan menderita dan lain sebagainya, beliau bisa bersedih, ya. Begitulah seterusnya, ya, keadaan umat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya, termasuk juga dengan menghormati zuriyah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kenapa? Ya, karena sudah lazim dan sudah maklum bahwasanya ketika seorang anak atau seorang cucu diperlakukan dengan tidak baik, maka orang tuanya atau kakeknya akan marah, ya, akan kecewa, ya. Demikian pula ketika anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zuriyah Rasulullah, cucu-cucu beliau, ya, dihina, dicaci maki, ya, tentu ini menyakiti perasaan beliau, ya, dan itulah yang harus kita jaga supaya beliau tidak bersedih, ya. Dan kita adalah orang yang sangat mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak, ya, sejak di alam kubur, ya, sampai dengan di padang mahsyar nantinya, ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah kubur, ya, termasuk fitnah COVID-19, ya. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.